Trước trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Indonesia bổ sung 3 cầu thủ gốc châu Âu, trong khi Việt Nam chỉ có cầu thủ như vậy. Huấn luyện viên Philip không biết Việt Nam sẽ bị vùi dập. Ya, jelang menghadapi negara mereka, media Vietnam was-was jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Media Vietnam menyebut asuhan Philip bakal kalah lagi untuk kedua kalinya setelah kekalahan pada Piala Asia Qatar lalu. Mereka juga menyebut Philip bakal berada dalam ancaman dipecat jika kalah untuk kedua kalinya oleh Indonesia. Ya, pasalnya, asuhan pelatih asal Prancis itu skuadnya tidak sama sekali berubah. Hanya ada satu nama yang kembali masuk, yaitu pemain yang pernah ditandai netizen Indonesia. Dia adalah Doan Van Hau. Ya, Doan Van Hau absen ketika Vietnam bermain di Piala Asia karena cedera. Namun menurut media Vietnam, Doan Van Hau tidak sama sekali berpengaruh. Sementara media Vietnam mengkhawatirkan kekuatan Indonesia. Pasalnya Indonesia akan ketambahan amunisi baru jelang lawan mereka, yaitu 3 pemain baru. Yang pertama Jai Ijes yang sudah resmi jadi WNI. Sedangkan untuk Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye sedang dikebut untuk bisa bermain melawan Vietnam. 3 pemain baru inilah yang membuat Vietnam was-was di laga nanti. Sementara timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Vietnam di matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Laga pertama akan digelar di markas Indonesia, kemudian di laga kedua akan bertandang ke markas Vietnam. Ya, menjelang laga yang digelar 21 Maret nanti, timnas Indonesia dinaungi kepercayaan diri tinggi. Sebab, pada pertemuan terakhir yang tersaji di Piala Asia 2023, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Keyakinan timnas Indonesia memenangkan laga kandang dan tandang kontra Vietnam juga semakin membuncah. Hal itu karena di laga nanti, timnas Indonesia bakal ketambahan 3 pemain keturunan. Pertandingan yang ditunggu-tunggu, bukan pertandingan liburan. Kita harus pastikan Ya, menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2024. Jika selesai sesuai jadwal tersebut, Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye memiliki waktu untuk mengurus proses perpindahan federasi. Dengan begitu, keduanya bisa turun di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Saya mengobrol dengan Pak Ketua Umum Erick Thohir untuk menanyakan soal lanjutan proses naturalisasi sejumlah pemain. Pak Ketua Umum mengatakan semua berproses dengan baik. Bahkan Pak Ketua Umum mengatakan proses naturalisasi akan digenjot agar mereka dapat bermain melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan. Ya, sementara itu untuk prediksi starting line up, kemungkinan besar Sintayong akan menurunkan formasi andalannya, yakni 3-4-3 saat menghadapi Vietnam nanti. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Ernando Ari jika Ernando sudah sembuh dari cedera. Namun jika belum, Nadeo Argawinata mungkin akan menggantikan Ernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi trio Jai Ijes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Perpaduan ini merupakan yang terbaik dimiliki timnas Indonesia saat ini. Kemudian di posisi 4 gelandang sejajar ada Sandiwal wingback kanan, Saini Patinama wingback kiri, Tom Haye gelandang sentral, dan Ipal Jenner gelandang sentral. Mereka akan menyokong 3 juru gedor di lini depan, yakni Yakob Sayuri sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand di winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen sebagai penyerang tengah. Ya, diharapkan perpaduan nama di atas membantu timnas Indonesia menang tandang dan kandang atas Vietnam nanti. Jelas dengan bertambahnya mereka, kualitas Indonesia bakal di atas timnas Vietnam. The Indonesian national team is extraordinary. As a descendant of Indonesia, I was quite surprised to see the development of the Indonesian national team, which is filled with players from the Netherlands,
With a lot of players from the Netherlands, of course they will give a surprise. The top legend of the Dutch national team. Ya, terobosan naturalisasi pemain keturunan yang terus gencar dilakukan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di pentas internasional, sukses menggait banyak para pemain keturunan top di level dunia. Sejauh ini, beberapa kali Sintayong memanggil para pemain ke timnas, di mana sebagian dari jumlah tersebut berisikan para pemain berdarah keturunan yang tentu meniti karir di persepak bolaan Eropa. Bahkan tak kaleng-kaleng, pemain keturunan yang diincar Sintayong adalah pemain top dunia. Bisa dikatakan, cuma di era Sintayong, timnas Indonesia berisikan hampir full pemain keturunan. Tak segan banyak dari pecinta sepak bola Asia menyebut Indonesia akan meniru timnas Maroko seperti di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, di mana timnas Maroko berhasil mendongkrak hingga mampu mencapai semifinal untuk pertama kalinya menggunakan full pemain keturunan Maroko. Jelas banyaknya pemain keturunan yang masuk dalam barisan pasukan merah putih membuat legenda timnas Belanda Robin van Persie kaget. Bagaimana Van Persie tidak terkejut, para pemain yang diincar Sintayong adalah ex-timnas Belanda. Bahkan ada yang sampai masih berseragam timnas oranye, hingga mereka pun bersedia sepenuh hati membela merah putih di kancah internasional. Jelas saja, pemain yang menghabiskan sebagian besar karir sepak bolanya di Liga Premier Inggris tersebut merasa kaget. Namun meski keheranan terhadap pemain timnas Belanda yang membela timnas Indonesia, Van Persie pun merasa sadar diri bahwa ia juga adalah keturunan Indonesia. Ia pun tetap optimis dan mendukung dengan pencapaian skuad Garuda di pentas yang lebih tinggi lagi. Saya sebagai keturunan Indonesia cukup kaget melihat perkembangan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain dari Belanda. Dengan materi pemain yang banyak dari Belanda, tentu saja mereka akan memberi kejutan, ujar sang legenda top timnas Belanda tersebut. Ya, seperti kita tahu, mantan pemain Arsenal dan Manchester United yang satu ini memiliki darah keturunan Indonesia. Diketahui, nenek Van Persie merupakan orang Surabaya. Ya, Van Persie merupakan salah satu penyerang terbaik di masanya dan terkenal memiliki teknik dan kontrol bola yang luar biasa. Ya, sebagai mantan pemain profesional berkelas dunia, optimisme yang terlontar dari seorang Robin van Persie ini menjadi sebuah hal yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai mantan pelaku dalam dunia persepak bolaan, Van Persie pasti tak akan asal berkomentar karena dirinya pernah pula mengalami fase-fase sebagai pemain top. Ya, sehingga sedikit banyak dapat memprediksikan apa yang akan terjadi nanti ketika timnas Indonesia dipenuhi pemain keturunan dari Belanda. Van Persie memprediksi dengan skuad timnas saat ini, ditambah banyaknya pemain keturunan Belanda, ia menyebutkan Indonesia pasti mampu lolos sebagai kontestan Piala Dunia di era Sintayong. Ya, bisa dilihat banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia di era Sintayong saat ini. Sebut saja Rafael Struijk, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Saini Patinama, Mark Klok, Justin Hubner, Jai Ijes, dan yang masih dalam proses naturalisasi, diantaranya Tom Haye, Nathan Joaon, hingga kiper Martin Pais. Total ada 10 pemain berdarah Belanda di tubuh timnas Indonesia di era Sintayong. Sungguh mengerikan bukan? Tentu level Indonesia pun bukan AFF lagi, namun di kancah Asia. Well, I'm Jay Itzes. I'm a Dutch-Indonesian guy, and I'm playing right now for Venezia in Italy, Serie B, second division of Italy. And before I was playing at the Eagles and FC Eindhoven. Messi, aparece Messi, gol!